Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai ziarah kemarin dan ini bisa kita mulai lagi ngajinya. Mohon maaf ngajinya itu sesempatnya saya lah, jadinya ya gak ngeburu hatam. Kita lanjutkan ya babnya. Sekarang bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmu man taraka siyama Ramadan. Sekarang kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang bagaimana hukumnya orang yang tidak berpuasa Ramadan. Hukmu man taraka siyama Ramadana huwa hukmu man taraka sholata. Hukumnya orang yang tidak berpuasa Ramadan itu sama dengan hukumnya orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat. Fa'idha tarakahu juhudan fahuwa kafirun bil ijma'. Kalau meninggalkannya itu karena mengingkari, karena berani, karena mengingkari, maka dia akan dihukumi kafir sesuai dengan kesepakatan ulama. Wa hakadha hukmu sa'iri arkanil islami. Begitu juga hukum rukun-rukun Islam yang lain. Kalau ditinggalkan karena betul-betul mengingkari, maka ya dia dihukumi kafir begitu. Amma idza tarakahu kaslan wa tahawunan fa fihi tafsilun. Kalau dia meninggalkan puasa Ramadan ini bukan karena mengingkari tapi hanya karena malas dan juga karena meremehkan, fa fihi tafsilun, maka ada perincian hukumnya. Qala aktsarul ulama annahu la yakfuru likaunihi naqishal Islam. Menurut mayoritas para ulama, dia tidak dihukumi kafir karena dia tergolong orang yang Islamnya kurang. Faqad syabbaha alaihi salatu wassalam. Kenapa kok dia tergolong orang yang Islamnya kurang? Karena sesungguhnya Kanjeng Nabi itu menyerupakan Islam kal baiti al-mabni ala khumsatil arkan. Seperti rumah yang dibangun di atas 5 tiang, di atas 5 tiang. Fa idza kamulat hadhil arkanu fal baitu fi ghayatil itqan. Kalau 5 tiang ini, sebentar, mohon maaf kepencet. Kalau 5 tiang ini sempurna, semua ditegakkan, maka rumah itu betul-betul sangat kokoh. Fa idzan hadama ruknun minhu yushiku al baitu alal inhidami. Akan tetapi jika salah satu dari tiang itu roboh, maka rumah itu mendekati atau akan mengalami kehancuran. Fa'idha taraka syakhsun. Nah, jadi makanya kalau orang itu tidak berpuasa bukan berarti karena dia malas atau karena dia hanya meremehkan saja, bukan berarti kemudian dia kafir, tetapi dia Islamnya kurang karena dari rukun Islam yang 5 dia tidak melakukan satu dari rukun Islam tersebut. Jadi kalau andaikan rumahnya itu akan roboh begitu. Ya. Kalau diandaikan seperti itu. Fa'idha taraka syakhsun asyama. Kalau ada seseorang meninggalkan puasa, wajaba 'alal hakimi istitabatu. Mohon maaf, baru dijeda karena koneksi saya kurang baik. Ketika seseorang ini meninggalkan puasa, wajaba 'alal hakimi istitabatu wa ta'ziru. Maka seorang hakim wajib untuk menyuruhnya segera melakukan taubat. Maka seorang hakim wajib menyuruhnya untuk bertaubat dan juga wajib untuk mentakzirnya. Jadi kalau sekarang apa ya? Karena di Indonesia ini bukan negara Islam, maka ya tidak ada seperti ini. Kalau di negara Islam mungkin ada ya, kalau tidak berpuasa kemudian akhirnya ada takzirannya begitu. Fa idza lam yatub, kalau dia tidak mau bertaubat, habasahu wa mana'ahu anit ta'ami wa syarabi hatta ghurubi syamsi wa la yakfuru. Wa innama yukhafu alaihi ala su'il khatimah. Kalau dia tidak mau bertaubat, maka hakim harus memenjarakannya dan mencegahnya untuk makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Dan dia tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, hanya saja dia dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Fa idza mata wa huwa ala hadhil halah fa huwa tahta masyiatillah. Kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, maka dia betul-betul ada di bawah kehendak Allah. Insya'a
afa anhu. Kalau Allah menghendaki ya Allah akan memaafkannya. Wa in syaa 'adzabahu. Dan juga kalau Allah menghendaki maka ya Allah akan menyiksanya. Lakinnahu la yakhludu finnari. Tetapi dia tidak akan kekal di neraka. Li'annahu la yakhludu fiha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Karena mengapa? Karena tidak ada orang yang di dalam hatinya terdapat secuil dari keimanan itu kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang mukmin itu pasti masuk surga. Hanya yang membedakannya adalah berapa lama dia di neraka. Berapa lama dia disiksa di neraka. Tapi sejatinya kalau di dalam hatinya masih ada secuil daripada keimanan, maka orang-orang mukmin pasti masuk surga. Seperti itu. Sampai-sampai di dalam satu hadis yang lain itu diceritakan bahwa nanti di neraka ketika semua orang mukmin itu sudah masuk ya, sudah masuk surga. Jadi sudah masuk surga semua, malaikat itu masih menyisir neraka, masih melihat-lihat adakah orang-orang yang di dalam hatinya masih ada secuil daripada keimanan. Nanti kalau ada secuil daripada keimanan kepada Allah, nah orang tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah. Jadi apa namanya? Semoga kita semua diberikan nikmat kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Makna saumi selesai ya. Tadi jadi ini hukumnya orang yang meninggalkan puasa beres. Kemudian kita lanjut ke makna saumi fil lughati. Arti puasa secara bahasa mutlaqul imsaki hatta andil kalam, yaitu mutlaknya menahan walaupun dari berbicara. Jadi yang penting menahan diri walaupun dari berbicara. Tidak berbicara juga namanya puasa kalau secara bahasanya. Qala ta'ala, sesuai dengan firman Allah, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ini ucapannya Sayyidah Maryam kalau tidak salah ya. Di dalam surah Maryam, ini Sayyidah Maryam itu nazar kepada Allah. Saya nazar kepada Allah untuk berpuasa, maka saya tidak akan berbicara kepada seorang pun hari ini. Jadi ketika Sayyidah Maryam diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu bisa hamil Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Kemudian setelah itu Sayyidah Maryam menemui kaumnya. Nah, di situ Sayyidah Maryam tidak diperkenankan untuk berbicara kepada kaumnya sekalipun. Akhirnya oleh Allah Sayyidah Maryam diberikan mukjizat lain, dilewatkan kepada Nabi Isa, yaitu mukjizatnya adalah Nabi Isa bisa berbicara padahal dalam keadaan masih sangat kecil, masih ada di gendongannya. Inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Kita lanjut. Wa fi syar'ina, kalau puasa secara syaraknya, dari sisi syaraknya berarti mengandung arti al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin ala wajihin makhsusin. Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari munculnya atau keluarnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat yang tertentu, dengan cara yang tertentu pula. Ya, puasa yang seperti kita lakukan ketika puasa Ramadan, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya matahari, berarti terbitnya matahari adalah waktu subuh, sampai terbenamnya matahari itu waktu maghrib, dengan niat yang tertentu dan juga dengan cara yang tertentu. Cara tertentu ya seperti yang kita lakukan seperti dalam puasa Ramadan. Kita lanjutkan ya, ahkamus shaumi. Karena kalau satu bab saja terlalu sedikit ini kita. Kita lanjutkan ahkamus shaumi, hukum-hukum berpuasa. Macam-macam hukum puasa itu ada banyak ya. Yang pertama ada wajib, ada sunnah, kemudian ada sunnah, ada makruh, dan juga ada haram. Ada 4 hukum dalam berpuasa. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah wajib.
Puasa wajib seperti halnya puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafaroh, baik kafaroh, puasa kafarat karena sumpah. Jadi orang itu kalau melanggar sumpah, maka di sana ada kafaratnya, yaitu berpuasa. Dan juga atau kafarat zihar. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar bahwa dalam Islam tuh ada namanya sumpah zihar. Sumpah zihar ini menyamakan istrinya dengan mahramnya, seperti itu. Nah, kalau orang bersumpah zihar, maka ketika dia melanggarnya, jadi dalam Islam tuh sumpah zihar nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau dilanggar maka ada kafaratnya. Nah, kafaratnya juga ada yang berupa sumpah. Nah, itu hukumnya wajib melakukannya. Au ghairuha, au ghairiha, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya wasaumu fil haji awil umrati badalan an dzabhil fidyah. Ada juga yang wajib adalah puasa ketika haji atau umroh. Puasa tersebut sebagai ganti menyembelih fidyah. Jadi kalau orang itu melakukan atau melanggar, tidak melakukan kewajiban haji atau melanggar salah satu yang diharuskan dilakukan di dalam ibadah haji atau umroh, maka biasanya di sana harus membayar fidyah. Nah, kalau semisal tidak bisa dzabhul fidyah, menyembelih fidyah, maka gantinya adalah dengan berpuasa. Nah, puasanya itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kelima, al-istisqa idza amaral hakimu. Puasa istisqa, puasa untuk meminta hujan ketika ketika seorang hakim itu memerintahkan warganya untuk melakukan puasa istisqa, maka warganya wajib untuk mentaatinya. Tapi di Indonesia nggak ada ya. Selanjutnya puasa qadha. Jadi kalau orang tidak berpuasa kemudian mengganti puasa yang telah ditinggalkannya, namanya adalah puasa qadha, itu juga hukumnya adalah wajib. Kita lanjutkan, nomor 2 adalah an-nadbu. An-nadbu puasa yang hukumnya adalah sunnah. Ada 3 pembagian. Yang pertama adalah mayatakarraru bitakarruri sinina. Puasa yang berulang karena berulangnya tahun. Jadi puasa itu yang sunnahnya karena tahun ya. Seperti puasa hari Arafah. Setiap hari Arafah per tahunnya disunahkan berpuasa. Dan juga Tasu'a. Tasu'a ini tanggal 9 ya. Kalau Yaumu Arafah kan tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kalau Tasu'a ini tanggal 9 Muharram. Kemudian Asyura tanggal 10 Muharram. Wasittin min Syawwala, dan 6 hari di bulan Syawal itu juga hukumnya adalah sunnah. Sunnah ini berulang karena pengulangan tahun. Jadi setiap tahunnya disunnahkan melakukan puasa ini. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mayatakarraru bitakarruri syuhur. Ini ya kitabnya namanya Risalah fis Shiyam. Ini untuk teman-teman yang masih bertanya kitabnya apa. Nanti saya share lagi di story, barangkali ada teman-teman yang belum download. Kita lanjutkan, mayatakarraru bitakarruri syuhur. Ada puasa yang disunahkan karena berulangnya bulan. Jadi selalu disunahkan setiap bulannya. Kal ayyamil bid, puasa di hari-hari terang bulan. Terangnya bulan yaitu di tanggal 13, 14, 15 tiap bulannya. Itu disunahkan puasa. Wal ayyamis sud, dan juga puasa di malam-malam gelapnya bulan. Yaitu 3 hari dari akhir bulan. Ini bulan yang digunakan adalah bulan Hijriah ya teman-teman. Setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan juga 3 hari akhir bulan Hijriah. Di akhir bulan Hijriah itu juga disunahkan berpuasa. Setiap bulannya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah mayatakarraru bitakarruril asabi'. Yang disunahkan, puasa yang disunahkan karena selalu disunahkan setiap minggunya. Seperti puasa Senin dan Kamis. Ini setiap hari Senin dan Kamis, setiap minggunya disunahkan untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, hukum dari berpuasa adalah makruh. Makruh yaitu ketika ifradu yaumil jum'ati awis sabati awil ahadi. Wa shaumud dahri liman yakhsha dhararan aw fawata haqqin.
Makruh berpuasa yaitu adalah menyendirikan puasa hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Jadi hanya puasa Jumat saja atau puasa Sabtu saja atau puasa Ahad saja. Hari Minggu saja puasa hukumnya adalah makruh. Kalau tidak makruh bagaimana? Biar tidak makruh. Ya biar tidak makruh, kalau berpuasa hari Jumat maka digabung dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Jadi kalau berpuasa Jumat, Kamis Jumat, atau Jumat Sabtu seperti itu. Sabtu sama, juga digabung dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Jadi yang makruh adalah menyendirikan 3 hari tersebut. Untuk Jumat alasannya memang karena hari Jumat itu kan Yaumul Aid, hari rayanya orang-orang mukmin setiap minggunya ya, orang-orang Islam setiap minggunya. Sehingga memang di hari Jumat kan memang disunahkan untuk memperbanyak ibadah. Cuma karena Jumat itu adalah Aid untuk orang-orang mukmin, orang-orang muslim, maka kalau menyendirikan puasa hari Jumat hukumnya makruh begitu. Setahu saya seperti itu. Kalau Sabtu dan Ahad nanti menyamai, kalau disendirikan karena seingat saya itu karena menyamai dengan orang Yahudi dan Nasrani seperti itu. Jadi ada orang-orang Yahudi itu kan mensucikan hari Sabtu dan juga orang Nasrani mensucikan hari Ahad. Sehingga kalau disendirikan hari tersebut maka dikhawatirkan menyamai dengan orang-orang tersebut sehingga hukumnya nanti adalah makruh. Oleh karenanya sunnah menggabung dengan hari sebelumnya atau setelahnya. Kemudian yang selanjutnya puasa dimakruhkan juga adalah shaumud dahri, puasa setahun penuh, puasa tahunan. Tapi makruhnya itu bukan mutlak, hanya bagi orang-orang yang mengkhawatirkan doror. Doror itu adalah suatu bahaya atau ada efek negatif terhadap dirinya, au fawatahakin, atau tidak terpenuhinya suatu kewajiban. Jadi ketika dirinya mengkhawatirkan bahwa nanti ketika puasa setahun akan terjadi suatu efek negatif, akan berdampak negatif kepada tubuhnya, maka justru puasa tahunan ini hukumnya adalah makruh. Atau dia takut tidak melakukan kewajiban, ketika puasa justru malah lemas, akhirnya dia tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah begitu. Atau mungkin untuk tolibul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, ketika berpuasa naun malah menjadikan dirinya tidak sregep belajar, padahal justru untuk orang-orang yang sedang dalam proses mencari ilmu, bersungguh-sungguh adalah suatu kewajiban baginya. Karena kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tidak bisa hasil maksud dalam mencari ilmunya. Nah, sehingga justru malah makruh hukumnya untuk berpuasa naun. Walaupun toh pada asalnya puasa itu hukumnya sebenarnya sunnah, tapi jadi makruh untuk dirinya begitu. Nah, kita lanjutkan. Pembagian yang terakhir adalah hurmah. Hurmah adalah puasa yang haram hukumnya. Huwa haram terbagi menjadi 2, haramun ma'asihah, haram tapi sah hukum puasanya. Jadi sah tapi haram, begitu. Yaitu adalah shaumuz zaujah tatawu'an biduni idzni zaujiha. Puasanya seorang istri, puasa sunnahnya seorang istri dengan tanpa izin suaminya. Jadi teman-teman sekalian yang sudah punya suami, jangan lupa sebelum puasa itu kita harus tanya dulu kepada suami. Hatta puasa wajib, kalau puasa wajib semisal waktunya masih longgar, semisal bukan kita mepet, kalau ngodok itu bukan mepet ketika mau bulan Ramadan begitu ya, masih ada waktu longgarnya, semisal kita puasanya itu masih tengah tahun, masih bulan Maulid atau bulan Rajab, kita mau puasa kodok, di malam harinya kita harus izin dulu kepada suami. Mas, saya mau puasa besok, apakah diperbolehkan begitu? Karena kalau puasa ini walaupun untuk puasa wajib, tapi kalau muasa waktunya, kalau puasanya itu masih banyak waktunya mengkodoknya, harus izin kepada suami terlebih dulu. Jadi ibu-ibu tuh kadang-kadang ada beberapa yang karena tidak mengetahui hal ini, sehingga kalau puasa itu angger puasa. Padahal untuk istri melayani suami adalah nomor 1 ya, dibandingkan dengan puasa selama itu memang masih ada waktu longgar. Apalagi kalau puasanya puasa sunnah.
Kalau puasa sunnah, dia tidak izin dengan suaminya, malah justru menjadi haram puasanya, walaupun toh sebenarnya sah-sah saja puasanya. Jadi jangan lupa, ini penting untuk teman-teman yang sudah bersuami. Kalau mau puasa sunnah, wajib dulu izin dengan suaminya. Kalau mau puasa kodok, semisal kodoknya tidak mepet, juga harus izin dengan suaminya terlebih dulu. Begitu. Kita lanjutkan, ada puasa haram yang nomor 2, yaitu adalah haramun ma'adamis sihah. Haram tapi tidak sah puasanya, yaitu adalah puasa hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian puasa hari-hari tasyrik. Tasyrik ini berarti tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian puasa di separuh akhir bulan Sya'ban. Dan puasa hari Syak, ya. Puasa hari Syak. Nanti di pertemuan depan kita akan membahas ini. Kita akan membahas bagaimana hukumnya puasa di separuh akhir bulan Sya'ban. Kalau secara gamblangnya, masih globalnya, puasa di separuh akhir bulan Sya'ban, yaitu ya mulai besok berarti, itu adalah diharamkan dan tidak sah. Tapi ada beberapa pengecualian yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti malam kalau Sela nggak sibuk, kita akan ngaji selanjutnya. Bab lanjutannya. Semoga ada waktu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut live sore hari ini. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan, dan juga selamat sholat maghrib. Saya akhiri, pamit dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.